Halo semua, apa kabar? Assalamualaikum. Jumpa lagi vlog di China. Jadi pagi hari ini kita Mas Jia tadi malam bilang mau jalan-jalan. Jadi kita akan pilih satu dari dua kota, Nanjing atau Wuhan. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai jalan. Halo guys, hari ini kita mau pergi ke Wuhan kota Wuhan. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Ya, jadi vlog aku ini memang liburan Imlek ya, jadi nggak kalah macet kayak di Indonesia ketika Lebaran, ya nggak? Entah itu dari luar kota ataupun dari kota luar sendiri, itu pasti tetap dimanapun itu banyak kendaraan berkumpul ya. Jadi di sini tuh bingung kita itu mau lewat tol atau mau tetap lewat jalan biasa. Karena notabene ketika Imlek di Cina itu semua tol itu gratis loh. Enak kan? Walaupun jaraknya itu deket atau jauh, misalkan dari Semarang atau ke Kalimantan ataupun dari Sumatera yang ada tolnya gitu ya, itu gratis. Ini nggak akan ada bingung karena walaupun kita lewat jalan tol atau lewat alternatif itu jalannya sudah bagus kalau di Cina. Bedanya itu di lampu merahnya aja. Gerbang tol di Indonesia atau di Cina itu sama aja, ada pintu masuk dan juga pintu keluar ya. Dan jalan tol ini biasanya berlangsung selama liburan Imlek berlangsung. Aku nggak kebayang kalau di Indonesia berani nggak sih jalan tol itu digratisin ketika Lebaran ataupun hari besar kayak gitu. Kayaknya nggak bakal berani, ya nggak sih? Dan ini kalian pernah nggak ngelihatin baling-baling yang ada di pedesaan? Kalau di sini itu biasanya untuk energi atau listrik ya. Kincir angin biasanya ada di perbukitan ataupun di pegunungan. Dan ini anak-anak udah pada tidur di awal karena dia udah pagi-pagi banget kan bangun, jadi ya di perjalanan langsung auto pada tidur. Dan ini tuh kita udah masuk dalam akhir perlintasan atau perbatasan kota Lu'an dan menuju provinsi Hubei ya. Sebenarnya deket tapi perbatasan aja, maksudnya dari kota Lu'an masuk ke provinsi Hubei. Dan dari provinsi ini kita baru masuk untuk ke kota Wuhannya, kita cari tujuannya kita yang ada di provinsi tersebut. Jadi masih ada berapa jam lagi kayak gitu ya perhitungannya untuk atur waktu perjalanan kalian dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini masih di bagian timurnya provinsi Hubei, jadi jaraknya lagi itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam menuju kota Wuhannya sendiri. Jadi ini kita istirahat dulu di rest area. Rest area di Cina tuh juga sama kayak Indonesia, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lengkap, ada yang biasa aja. Jadi selama aku perjalanan berapa kali melewati tol, aku juga menemui beberapa rest area yang cukup unik. Dan karena aku tuh juga bawa anak-anak ya, jadi kita nggak bisa ngeforsir perjalanan full langsung ditembus ya. Jadi kita istirahat, dan juga karena belum sarapan juga, Mas Jia inginlah membeli makanan kecil buat cemilan di perutnya yang udah keroncongan katanya. Takut nanti kalau nyetir dia nggak punya tenaga katanya, ya udah. Jadi makan. Tadi. Maaf enak. Makan cemping Andi, cemping telur. Nana masih bubuk. Mas Jia soalnya tadi belum sarapan. Ngisi bahan bakar perutnya dulu. Andi, cemping telur. Pelan-pelan makannya. Hotse? Oh, tuh banyak tuh makannya pelan-pelan. Mau lihat dalamnya. Restoran. Rest area. Ya
Jajanan Cina itu memang menggoda, tapi tetap hati-hati ketika kita mau memilih ya. Hah? 门票候补成功了，搞到票了，有吗？有了，搞到了。什么时候？明天吧，明天的。 Oh nih ampai mie deh. Ini tuh yogurt ya, dan aku suka ini yogurt, dia tuh nggak terlalu asam. Dan ini tuh yang bikin pertama kali aku takjub adalah kita menembus jalan gunung loh. Masya Allah, aku tuh deg-degan banget pertamanya. Ini tuh apa? Karena kan aku sempat agak-agak terlelap gitu kan. Terus tiba-tiba ini apa? Ternyata itu gunung kita tembus. Telinga tuh suaranya pertama itu agak aneh gitu. Kayak bindeng-bindeng gitu loh. Kayak aku ngelihat kita tuh di depan ini gunung-gunung gitu kan. Terus tiba-tiba kayak kita langsung di gunung itu kita tembus. Insya Allah sebagai bagusnya infrastrukturnya Cina. Sebelum kita memasuki area untuk masuk ke sini, itu biasanya sudah ada peringatan untuk memperlambat laju kendaraan ya. Dan di dalamnya itu juga sudah dilengkapi CCTV yang aktif ya. Terus ada pintu gawat daruratnya, ada toa-toa kalau ada pengumuman kayak gitu. Jadi sini tuh lengkap juga, pencahayaannya juga terlalu terang kalau menurut aku ya. Mereka tuh benar-benar tetap memajukan hutan, nggak boleh membabat habis kayak gitu. Jadi ketika kita melalui keluar kota, biasanya itu melintasi perbukitan, pegunungan gitu kan. Jadi masih tetap alami. Misalkan kalian lihat ini adalah jembatan yang di atas. Cara bangunnya mereka tuh seperti ini kira-kira ya. Aku juga sedikit kaget. Wah, kayak tercengang gitu ngelihatin pondasi-pondasinya kayak gini. Kalian sendiri gimana? Bener-bener nggak terlalu merusak alam gitu loh. Tapi jujur ya, ketika musim dingin, ini tuh aku ngelihat agak bosan sepanjang jalan. Karena tuh kayak hening aja dan nggak hijau. Karena kan tanamannya kering semua ya. Dan sini tuh semuanya full bukit gitu kan. Aku jujur agak hening, agak bosen gitu kan. Tuh desa-desa rumahnya yang terpencil tuh seperti ini. Mereka tuh benar-benar tinggalnya di gunung-gunung kayak gini yang jauh dari infrastruktur ekonomi yang menurut aku tuh agak jauh banget ya. Kalau kayak aku sendiri, alhamdulillah aku tuh masih bersyukur banget tempat tinggal aku walaupun di desa tapi tuh nggak di gunung atau di bukit yang jauh. Masih bisa deket sama kota Lu'an, masih deket dengan supermarket kayak gitu. Kalau di sini tuh kayaknya memang nggak ada supermarket ataupun jangankan mall. Ini masih termasuk kayak kabupaten ya, sama kayak di Indonesia gitu. Ini tuh aku juga masuk lagi ke rest area, berhenti lagi gitu kan. Karena ya biasalah kalau bawa anak-anak itu banyak aktivitasnya, dan ini rest area kita yang keberapa ya? Kita banyak banget kita berhenti di rest area, tahu nggak sih? Jujur aku pun juga kalau mau cari kamar mandi itu harus pilih-pilih kalau di Cina ya. Walaupun kita terlihat bersih atau gimana tuh kadang-kadang aku kayak harus melihat dari luarnya dulu. Jadi kalau kalian tanya toilet di Cina kayak gimana, sebenarnya sama aja kayak di Indonesia ya. Bersih atau jorok atau terkenal kayak gimana, menurut aku di negaraku sendiri juga banyak kan toilet-toilet yang kotor yang menurut aku kurang bersih atau masih bau, itu sama aja. Menurut pribadi aku itu masih di Cina itu masih kebersihannya masih terjaga. Karena petugas-petugasnya tuh gercep banget untuk ngambilin sampah-sampah atau yang terjadi. Memang aku akuin itu kekurangannya tuh hanya di fasilitas di perairannya aja, udah itu aja sih. Jadi kalau kalian dengar anakku teriak-teriak, ya begitu aslinya, nggak ada yang aku tutup-tutupin. Mereka berdua itu kayak hobi banget teriak ya. Kita mau berhenti lagi istirahat ya. Setiap 2 jam. Enggak 2 jam, sejam setengahan. Pokoknya setiap ada rest area berhenti. Kakinya capek ya. Duduk sama ambil air panas. Ambil air panas. Yuk. Mau ambil air panas lagi nih. Dan alhamdulillah kita sudah sampai tujuan kita, yaitu kota Wuhan. Dan ini adalah salah satu tujuan kami. Yang pertama adalah mengunjungi salah satu kereta api. Nah, kereta ini enggak kereta ini akan kita naikin. Sejak aku hamil, aku tuh pengen banget ke tempat ini, cuman belum tercapai dan baru tercapai sekarang ya. Dan kita ini lagi di Wuhan bagian barat kalau nggak salah, ingat aku. Jadi kan ada barat, utara, timur kayak gitu kan, kalau setiap provinsi atau kota yang akan wisata gitu kan.
Kita udah sampai di tujuan pertama kita. Kita sampai di Wuhan. Ini namanya tempatnya apa? Wuhan Konggui. Oh. Ini train. Jadi aku pengen naik kereta kebalik ya. Sana. Jangan pelan-pelan. Jadi ini ada line baru dibuka ya. Tahun kemarin tuh belum dibuka. Jadinya aku baru sekarang karena sekarang udah dibuka. Rame banget tapi. Rame banget. Jadi kereta kebalik gitu loh. Kayak kereta biasa cuman tuh kebalik. Jadi kayak kepalanya tuh di bawah gitu posisinya. Penasaran aja gitu kan. Jadi kita akan lihat ya. Nggak tahu ini nanti gimana caranya rame apa enggaknya. Janana, rame banget itu antriannya hitam-hitam di luar. Itu antriannya tuh. Tuh keretanya tuh. Kereta kebalik gitu. Ini keretanya datang lagi nih. Tuh. Celalah. Tren. Kak. Andi. Jadi antriannya tuh dari sini, ini terus mereka akan masuk perlahan. Aku lihat nih ya, terus tadi kan tanya antri di luar karena dibuka sedikit-sedikit pintunya. Terus nanti di dalam juga ada antrian lagi gitu. Dan keretanya itu sekitar mampunya tuh nggak banyak gitu loh, cuma berapa puluh aja. Wah. Tapi ya. Antriannya dari sini sampai ke ujung sana. Ya, ternyata antriannya tuh dari belakang tuh, bukan dari depan. Tadi kan aku nunjuknya dari depan tuh. Tuh keretanya nih. Nih keretanya tuh. Gitu. Keren ya. Itu cuma diisi sedikit, cuman sekitar ya paling 15 atau 20 orang gitu kan. Antriannya tuh dari ujung belakang sana. Dari situ. Antriannya dari situ banyak banget. Nah aku udah sore ini sampainya di sini. Nggak jadi main deh. Karena ini kayak bawa punya gini kalau antrian kayak gini lama banget. Lah itu loh keretanya tuh. Hai apa be? Nana, Nana di mana Nana? Ada dua tuh, Liangga. Tuh keretanya kayak gitu tuh. Kereta kebalik gitu. Iya kereta. Susah kalau lebaran kayak gini tuh. Ya bisa sih antri, cuman nanahnya ini loh narik-narik terus. Jadi kalau mau ngantri itu agak susah. Jadi akhirnya kita nggak jadi naik. Padahal aku pengen banget. Tapi udahlah anak-anak nggak mau. Aku nggak mau maksain hasrat diriku sendiri ya. Dan di depannya ini ada mall dan ada taman besar ya. Jadi ya biar Nana jalan main-main di sini. Iya. Ya, awas lihat jalan, lihat jalan. Lihat jalan. Mana? Apa itu? Iya, bagus sekali ya. Iya, bagus sekali. Dia lebih senang main di taman daripada ikut emaknya ngantri di situ kan. Ya udah sana main. Kota Wuhan. Tuh. Ini stasiunnya. Sini. 很可惜，我的弟弟人很多。Train. Andi di mana? Andi di Wuhan. Itu keretanya ada yang apa namanya animasi gitu ya gambarnya. Ada yang bentuk bebek, animasi Donald bebek kayak gitu, lucu-lucu.
Apa? Sekali. Iya bagus sekali. Ayo